lanjutkan dulu yang tadi. Saya ditanya sama ibu-ibu biasa, Pak, keluarga kita lagi susah. Sekarang kita hampir setiap hari makan super mie. Tapi kan harus ke tempat kerja, harus naik motor. Nah, kalau harga Pertalite ini naik, pilihan kita itu kurangi makan super mie, ya, atau jalan kaki atau apa gitu loh. Saya betul-betul prihatin karena buat rakyat di bawah itu pilihannya tuh kayak begitu. Ya, you spend lebih banyak buat bensin, BBM, you kurangi makanan dan gizi gitu loh. Jadi ini sangat memprihatinkan. Dan rakyat kita yang miskin itu kan masih banyak. Standar Indonesia soal kemiskinan juga sangat rendah. Nah, kalau itu dicoba dipermanis, diiming-imingi dengan BLT yang jumlahnya total 20-an triliun, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan duit masyarakat yang disedot akibat kenaikan harga ini. Barangkali hanya sekitar 10% lah. Nah, memang buat pejabat, presiden bagus ini. Karena punya kesempatan untuk bagi-bagi BLT gitu lah. Ya, seolah-olah rakyat senang dukung, padahal sebetulnya rakyat itu susah banget. Ya, jadi ini bukan cara yang efektif. Saya kembalikan tadi dampak terhadap kenaikan harga ini, inflasi pasti akan mendekati 15%, ya kan? Secara tahunan ya Pak? Secara tahunan, makanan ya, saya ngomong inflasi makanan, ya kan? Dan yang kedua, biaya transportasi akan naik, harga-harga akan naik, akan berantai lah. Ya, padahal ada cara supaya ini tidak terjadi. Nah, satu adalah tingkatkan dong efisiensi Pertamina. Bisa ditingkatkan 20% dengan motong pengeluaran yang nggak perlu, markup. Hitungan saya itu dapat 100 triliun, cukup itu untuk tidak menaikkan BBM. Nah, yang kedua adalah kan harga BBM di seluruh crude oil seluruh dunia udah turun dari 120 ke 90-an sekarang. Ya, 90-an. Malaysia aja Petronas nurunin. Masa kita naikin? Tega amat sih ini. Raja tega nih yang kuasa. Nah, yang ketiga adalah sebetulnya anggaran pemborosan paling besar, bakar uang paling besar adalah buat bayar pokok, bunga, dan cicilan utang pemerintah. Itu pokoknya cicilannya 1 tahun 400 triliun tahun ini. Bunganya 405 triliun, total 805 triliun yang harus dibakar. Kan ada yang ngomong nih, kayak bakar ini BBM buat rakyat, bakar uang. Hutang itu bakarnya lebih dahsyat lagi. Itu anggaran hampir lebih dari 1/3 APBN. Kenapa sih ini pemerintah canggih dikit deh, kreatif dikit. Negosiasi dong restrukturisasi hutang itu. Dengan debt swap, dengan debt to nature swap, lain-lain. Sehingga beban bunga itu bisa dikurangi 200 triliun minimal. Ya, sehingga nggak perlu naikin BBM. Ini pemerintah yang nggak kreatif, semua kesalahan hitung mereka, perkiraan mereka dibebankan sama rakyat. Ya, padahal ada cara-cara lain supaya rakyat kita kasih nafas dulu dah, baru aja habis COVID, baru mau bangkit, ditekan kembali ya dengan atau dikejutkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Oke, saya mau